Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian? Saya selalu berdoa buat kalian, mudah-mudahan hari ini adalah hari yang terbaik buat kalian dan tetap semangat. Jangan kalian menurunkan tensi semangat karena kalian adalah kelas 9 di Madrasah Sanawiyah dan tentunya mengalami situasi belajar yang seperti ini. Saya harapkan kalian tetap semangat dan berdoa, mudah-mudahan yang terbaik buat kalian dan apa yang kalian cita-citakan mudah-mudahan senantiasa diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini di bab kedua kita akan bahas tentang muamalah. Muamalah itu adalah hubungan kita terhadap sesama manusia. Jadi hubungan antar manusia dengan manusia itu adalah muamalah. Dalam muamalah diatur dalam fikih banyak sekali muamalah yang termasuk kategori dalam pelajaran fikih. Kita lihat dan kita amati pada halaman 30. Itu ada gambar seorang wanita berjilbab ya, saling menyerahkan. Itu mereka sedang melakukan apa? Kemudian di gambar sebelah ada tulisan ekonomi, kemudian dua orang sedang menyerahkan sesuatu. Dan di bawahnya ada gambar yang satu sedang memegang handphone, kemudian banyak makanan dan barang-barang, kemudian di sebelahnya ada pengemis tua yang tidak punya apa-apa. Nah, ini saya minta kepada kalian amati gambar ini. Kemudian beri tanggapan. Nah, tanggapan 1, tanggapan 2, tanggapan 3. Kemudian di sebelahnya ada pertanyaan terhadap ilustrasi tersebut. Ya, kalian buat pertanyaan terhadap ilustrasi tersebut. Jadi bikin pertanyaan dan bikin jawaban sendiri. Dikerjakan di kertas lembar. Nanti itu tugasnya dikerjakan dan disetorkan di awal bulan seperti biasa ke sekolah. Anak-anakku sekalian, di antara salah satu muamalah hubungan hubungan sosial, hubungan manusia, yaitu adalah jual beli. Jual beli ini adalah dilakukan yang biasa kita lakukan sehari-hari. Kamu di sekolah melakukan transaksi jual beli, ada beli empek-empek, ada beli bakso, ada beli somai dan sebagainya ya. Nah, itu adalah transaksi muamalah yang diatur dalam fikih. Kenapa? Karena manusia bersifat sosial. Maka itu kita ini membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi kita tidak ada yang sempurna. Kita pasti membutuhkan orang lain. Karena kita membutuhkan orang lain, janganlah kita bersikap sombong. Ya. Dan salah satu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita adalah dengan jual beli. Nah, jual beli dalam fikih berasal dari kata ba'a yabi'u bai'an. Ulangi lagi. Menurut etimologi dari bahasa, jual beli itu asal katanya ba'a yabi'u bai'an. Artinya memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Jadi memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Atau tukar menukar sesuatu. Itu menurut bahasa. Sedangkan jual beli menurut istilah adalah kegiatan tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau tukar menukar antar barang dengan uang dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. Zaman dulu orang jual beli itu tukar menukar barang. Yang satu punya kelapa, dia butuh gula, maka gula ditukar dengan kelapa. Itu perdagangannya yang disebut zaman dulu namanya perdagangan barter. Tapi kalau itu dilakukan zaman sekarang tidak mungkin, karena sulit mencari orang yang kebutuhannya sama. Oleh karena itu ada alat transaksi namanya uang. Maka uang menjadi alat untuk melakukan jual beli. Perkembangan selanjutnya sekarang ada yang namanya uang elektronik dan lain sebagainya. Nah, dalam Islam ditambahkan tukar menukar barang dengan uang dengan syarat dan rukun-rukun tertentu.
Karena itu berkaitan jual beli, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Jadi jual beli halal. Artinya apa? Mengambil keuntungan dari proses jual beli sesuatu yang dibolehkan. Kita berdagang, membeli timun dari petani 200 rupiah, kita jual 500, maka itu mengambil keuntungan yang dibolehkan. 200 modalnya, dijual 500, maka akan mendapatkan keuntungan 300 rupiah. Itu adalah mengambil keuntungan yang dibolehkan, disebut namanya jual beli. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Riba itu mengambil keuntungan dengan cara apa? Dengan meminjamkan orang lain berupa uang dengan syarat keuntungan yang lebih. Nanti di depan kita akan belajar tentang riba. Kemudian dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Itu Allah tegaskan bahwa jual beli atas dasar suka sama suka itulah yang dibolehkan. Kemudian hadis Nabi Anjumi abni Umar qala su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an afdalil kasbi qala a'malu rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah pekerjaan penghasilan yang paling baik ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Kemudian apa? Dan melakukan jual beli yang baik. Jadi jual beli, bekerja itu adalah kasab, usaha yang paling baik di hadapan Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian berkaitan dengan jual beli, tadi di belakang sudah saya sampaikan ada syarat dan rukunnya. Pertama, rukun jual beli, ada penjual, ada pembeli. Kemudian apa? Yang ketiga, ada barang yang dijual belikan. Kemudian yang keempat adalah ada alat tukar. Nah, itu ya, ada alat tukarnya. Maka itulah rukun jual beli. Ada penjual, ada pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, ada alat tukarnya, ditambah yang kelima rukun jual beli ijab qabul. Nah, jual beli, penjual dan pembeli ini ada syaratnya. Apa syaratnya? Pertama, keduanya harus sudah baligh atau mumayyiz. Jadi anak kecil nggak boleh membeli sesuatu kalau dia belum mumayyiz. Masih kecil, anak usia 2 tahun nggak sah jual belinya. Tapi kalau dia sudah mumayyiz, bisa membedakan mana yang baik, mana uang 100, mana uang 500. Kalau belanja 1000, uangnya 1000, kembali 500 rupiah. Sudah ngerti, boleh jual beli. Nah, kalau jual beli barang-barang berharga yang mahal-mahal, maka harus dipersyaratkan dia sudah balik. Yang kedua, berakal sehat. Orang gila nggak sah jual beli. Karena orang gila itu gampang ditipu dan dibohong-bohongin gitu. Kemudian yang ketiga, syaratnya penjual dan pembeli kedua belah pihak sama-sama rela dan tidak terpaksa. Dia suka barang itu, saya suka untuk mendapatkan keuntungan, sepakat dengan harga yang sudah ditetapkan, maka itu menjadi syarat. Nggak boleh ada yang disakitkan di antara salah satu atau dirugikan dari salah satunya. Kemudian barang yang diperjualbelikan, apa syaratnya? Nggak boleh memperjualbelikan barang-barang najis atau barang-barang yang tidak suci, misalnya khamar, atau barang-barang najis, teh ayam nggak boleh, teh kambing nggak boleh. Ada sebagian kaul ulama boleh menjual beli teh kambing, tapi tidak boleh menyebutkan kotoran itu. Ijab qabulnya harus apa?
membeli pupuk. Itu boleh. Kalau beli tai kambing nggak boleh ya, karena itu barang najis ya. Kemudian barang yang diperjualbelikan harus ada manfaatnya. Jual beli ingus, apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya, tidak sah jual belinya. Kemudian yang ketiga, barang itu harus milik sendiri, nggak boleh barang orang lain diperjualkan. Jadi milik sendiri menjadi prasyarat barang yang harus dijual belikan. Kemudian barangnya harus dapat diserah terimakan, nyata, tidak goib. Kemudian jelas dapat diketahui oleh kedua belah pihak ya. Jadi barangnya nyata, bisa diketahui oleh kedua belah pihak apapun bentuknya. Yang kelima, ijab qabul. Ijab itu perkataan penjual, saya jual barang ini. Terus kata pembeli, saya terima barangnya dan saya serahkan uangnya. Nah, itu ijab qabul menjadi penting dalam mazhab Imam Syafi'i berkaitan dengan ijab qabul. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, itulah materi kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan tentang muamalah bab jual beli kita sudah bahas rukun dan syaratnya kita pahami. Nanti pelajaran selanjutnya kita akan bahas macam-macam jual beli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.